Hasil timnas bikin cemberut. Apakah artinya Patrick Kluivert harus out? Wah. Gimana Mas Gaib? Openingnya aja udah males gua. Gimana Mas semalam? Ya memang bikin cemberut seluruh rakyat Indonesia sih memang. Tapi kita bikin 2 gol loh di kandang Arab Saudi loh. Iya, tapi sebelumnya 1 sama. Di sana ya? Iya. Dapat poin 1 poin. 1 lah minimal. Tapi ini kenapa kelihatannya masyarakat kita kecewa, termasuk kita yang para penonton? Karena harapan itu tinggi banget. Karena ini tinggal setapak lagi kita menuju Piala Dunia sebenarnya. Iya sebenarnya. Begitu hasilnya mengecewakan kita, ya pasti nggak bisa tidur, termasuk saya nih. Belum tidur sampai sekarang. Sampai sekarang gara-gara itu ya? Gara-gara itu. Keinget terus ya? Keinget terus. Karena soalnya sebenarnya Arab Saudi yang tadinya dia menang dari Makedonia Utara, imbang sama Ceko, punya pelatih yang juga nyiapin set piece mematikannya. Wah ini bakal bagus nih, beda sama Arab Saudi sebelumnya nih. Sama aja Mas Gaib? Sama aja. Mengandalkan skill pemainnya doang. Iya. Sebenarnya nggak mirip-mirip kita sebenarnya. Cuma memang yang kita sayangkan tuh pengalaman kita kalah lawan Jepang, kalah lawan Australia, harus itu jadi pengalaman gitu maksudnya, supaya nggak terulang lagi. Dan ternyata memang serangan balik, terus masih berantakan di belakang, akhirnya membuat kita akhirnya kejebolan. Itu maunya Kluivert tuh apa sih Mas Gaib? Bingung juga saya. Itu? Bingung juga saya, maunya apa sih sebenarnya? Strategi dia itu iya, apa gitu 4 back, 3 back, terus tengahnya ada Mark Locke ya kan, sama Joey Pelupesi itu mau... Kita mungkin kan nggak tahu ya kondisi pemainnya sebenarnya. Kita cuma bisa mengira-ngira gitu. Cuman kalau menurut analisa kita, saya sebagai ketua umum Pundit Kebon Sirih. Sama saya Pundit Cikarang Bekasi. Kan sekjen. Sekjen. Masa lupa? Oh iya. Kan kita baru munas kemarin. Oh iya. Pemilihan ketumnya belum. Gimana? Harusnya kan dia itu menumpuk pemain di tengah, sementara pemain-pemain itu belum banyak yang belum menyatu. Misalkan mengandalkan jangkarnya Mark Locke dan Joey Pelupesi. Ini pertama kali ya? Pertama kali loh duet mereka. Locke sama Joey ini? Mark Locke dan Pelupesi, kemudian di depan mereka ada Kambuaya, di kiri ada Beckham Putra, dan di kanan ada Jonathan. Nah ternyata ini rapuh sekali yang tengah nih. Biasanya kan Pelupesi sama Tom Haye. Minimal sama Justin Hapner yang bebat-bebat gitu. Nah ini sama sekali tidak terjadi. Klok bukan tipe pemain yang suka sikat, hajar, selengkat tuh bukan. Yang biasa Klok liatin di Persib Bandung nggak kelihatan. Nggak kelihatan memang, kayak apa ya, kayak kehilangan bola, jarang dapat bola, posisi juga nggak jelas. Beckham juga hampir mirip-mirip, jarang dapat bola juga, sekali gocek di selengkat jatuh gitu. Mungkin pemain yang kelihatannya mendingan, Jonathan agak mendingan karena itu gol pertama dari dia. Kemudian Ricky Kambuaya, stylish, nggak pantang menyerah segala macam gitu. Dan itu yang kita pikir, aduh ini tengahnya rapuh. Saya pikir mau diganti tuh tengahnya, ternyata sayapnya diganti. Ini Patrick nih kebanyakan main sama SpongeBob, gimana ya? Itu Patrick yang lain. Tapi akhirnya Ragnar jadi nggak kelihatan perannya. Apalagi Ragnar di depan. Dia kan biasanya kan waktu sama STE di kiri. Di tengahnya Strike. Kemudian di kanannya Marcelino Ferdinand. Di tengahnya Tom Haye gitu. Sama Hapner dan segala macam lah gitu. Nah itu yang kita bilang, aduh ini gimana ya. Cuman dugaan kita akhirnya terbukti juga. Gol lagi 3-1 udah makin dan malas gitu. 2 gol Arab Saudi ya murni karena kesalahan pemain-pemain yang tadi disebutin ya. Ya. Termasuk Yakob Sayuri. Yakob Sayuri itu membuat 2 blunder sebenarnya. Gol kedua karena dia menarik kaos yang tidak perlu sebenarnya. Karena si pemain Saudi ini yang mirip Rudiger ini itu sebenarnya udah jauh dari bolanya. Jadi nggak usah ditarik sebenarnya nggak. Dan kayaknya sebenarnya itu kalau wasit Liga Inggris itu pasti nggak penalti. Harusnya nggak penalti. Walaupun jelas di VAR-nya bajunya ketarik tuh. Nggak ditarik, dia nggak akan sampai bolanya. Oh iya. Yang kedua, gol ketiga karena Yakob kalah sprint. Di belakang gitu. Jadi telat mengganti Yakob Sayuri juga, memasukkan Sandy Walsh, udah menit-menit
akhir gitu. Itu yang sangat disayangkan. Saya nggak tahu apa pertimbangan Bang Patrick dalam hal ini gitu. Gara-gara Bang Patrick. Terus Ole kan habis cedera. Kita kan khawatir kayaknya emang nggak bijak kalau kita masukin di awal-awal pertandingan ya Mas ya. Ternyata nggak kelihatan dia cedera. Iya, malah kalau kayak gini mah dari awal aja, ntar ganti pasti babak keduanya. Baru masukin Ragnar gitu. Jadi, masukin Hoki Caraka. Enggak masukin. Udah nggak ada. Hoki Caraka di U23 apa ya? Iya. Atau Kurniawan Widianto. Kurniawan Widianto. Minimal. Ferry Sandria lah. Ferry Sandria gitu. Minimal Ole dimainin dulu di babak pertama, babak kedua ucapan buat persiapan Irak. Tapi ini kayak begini, akhirnya kita sama sekali nggak ada peluang yang mematikan, nggak ada, dan 2 golnya dari penalti. Jadi, terus ini juga ya Mas, nanya juga ya, pemilihan kayak Beckham ketimbang Marcelino itu kan juga jadi pertanyaan akhirnya dengan pertandingan yang kelihatan semalam. Banyak yang berspekulasi mending Marcelino kalau kayak gini kan. Itu juga kan jadi pertanyaan. Mungkin Beckham dianggap, saya daripada Beckham mendingan Egy Maulana Fikri. Egy. Masih bisa meliuk-liuk kiri kanan. Oh iya gitu. benar. Jadi Beckham itu kan pemain yang stylish ya. Dia bisa menempatkan bola, bisa gocek sedikit, cuman nggak bisa terlampau meliuk itu. Cuma mungkin ketika latihan mereka oke. Tapi ketika udah di laga dengan atmosfer yang sebegitu banyak, mungkin para pemain GR juga. GR juga. Mungkin begitu gol pertama, gol kedua udah mulai stres. Tapi harapannya tuh ini jadi evaluasi yang benar-benar serius, walaupun saya nggak yakin karena sejak dipegang Patrick Kluivert, ini pemain timnas tuh nggak jelas polanya. Saya nggak tahu pola apa yang dimainin sih. Apa gitu, pola apa? Mau menyerang, mau bertahan, mau tiki taka, mau long ball, mau bermain sayap nggak dapat kemudian ke tengah. Apa yang mau dia bangun gitu? Bukan tiki-taka, teka-teki. Iya, jadi akhirnya tiki-takanya nggak jadi, teka-teki aja yang jadi. Ya. Tapi ada pelatih ngomong begini, memang kelemahan dari pemain depan, striker kalau jadi pelatih, dia nggak bisa melihat keseluruhan permainan ya. Gitu, makanya yang paling back ya? bagus untuk jadi pelatih itu kalau nggak back, dia pemain tengah. Pemain tengah ya. Contohnya siapa? Xabi Alonso. Xabi Alonso kan itu ya. Vincent Kompany. Iya. Kan dia back tuh. Jadi dia melihat permainan. Kalau tengah kan ternyata gawang doang. Nah, itu salah satu kelemahannya. Coba cari striker yang jadi pelatih sukses. Hampir nggak ada. Filippo Inzaghi gagal juga.